Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema takdirmu bisa diubah dengan nazar. Masya Allah, tadi seru sekali pembahasan kita di segmen pertama. Kita sudah belajar sedikit mengenai bagaimana pandangan Islam mengenai nazar. Lalu juga tadi sudah ada dikategorikan bahwa nazar ini terbagi menjadi dua. Ada nazar mutlak dan satu lagi adalah nazar muqayyad ya Ustadz Syam ya, Masya Allah. Baik nih, kita akan bahas lagi lebih dalam, kita akan tanya lagi sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya nih saya pengen ngajakin jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Siapapun orang tua, terutama ibu kandung, merasa cemas tiba-tiba putra pertamanya berpamitan akan menjalankan sebuah nazar berjalan kaki dari alun-alun Kudus menuju ke Stadion Joyokusumo Pati. Endang Rusmiati, ibu kandung Alifka Fajar Kurniawan, ditemui di perbatasan Kabupaten Kudus dan Pati Jumat siang mengaku dari hari-hari sebelumnya Alifka tidak pernah memberitahukan rencana akan melakoni nazar tersebut. Tiba-tiba Jumat pagi putra pertamanya yang sekarang duduk di kelas 11 jurusan UPW SMK Negeri 1 Pati meminta izin dan memohon doa restu kepadanya untuk melaksanakan nazar berjalan kaki dari alun-alun Kudus menuju Stadion Joyokusumo Pati. Pertamanya ya namanya orang tua, kok kamu seperti itu sebegitunya kayak gitu, tapi ya gimana lagi, ya gregetan, tapi ya tetap seorang ibu itu mendukung anaknya lah, kan kayak gitu. Waduh, subhanallah, itu ibunya dilema pasti. Di satu sisi dia pasti sedih melihat anaknya gitu ya berjalan kaki jauh sekali. Tapi di satu sisi itu adalah kewajiban anaknya karena dia sudah bernazar. Nah, Mau tahu nggak solusinya tadi? gimana tuh Suruh solusinya? jalan kaki malam hari, gajian nggak panas kan? Benar, tapi kan tetap jauh. Nah Ustadz, ini apakah mengenai nazar, memang nazar itu harus diketahui oleh orang lain, keluarga baik orang tua atau kakak atau saudara, atau cukup dalam hati saja hanya dia dan Allah yang tahu, itu gimana tuh? Tapi kan kalau misalnya dia lupa nggak ada yang ngingetin kalau misalnya dia, nah mohon penjelasannya deh Ustadz Maulana silakan. Makasih Magdat. Izin Abi, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih banyak. Sekali lagi saya acungkan jempol kepada tim Islam Tinda yang mengangkat tema ini. Karena ini sepele tapi sangat membahayakan buat kita. Dianggap remeh tapi sebenarnya ini beban juga buat kita. Karena ini sepanjang apapun pasti akan jadi utang buat kita. Maka nazar kalau berkata apakah mesti diketahui orang? Sebaiknya diketahui orang agar apa? Ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan. Karena manusia kan kadang-kala lupa dengan mudahnya. Makanya sebaiknya gini. Saya tadi sempat konsultasi sama Abi Maki, kan harusnya memang diniatkan, kalau perlu disebutkan. Karena kenapa? Keinginan nazar itu harus diucapkan, dilapaskan di dalam hati. Memang bisa karena niat itu kan di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Untuk membedakan antara nazar sama yang lainnya, kalau perlu harus disebut. Maaf, saya pinjam kata-kata ini. Saya tidak berani bernazar dari dulu, maaf. Saya bernazar, jadi harus berkata seperti itu. Kalau perlu ada yang saksikan atau diperdengarkan. Supaya saya berjanji pun saya tidak berani. Ustaz belikan aku ini, takut saya. Saya takut berjanji. Karena kalau saya berjanji takutnya utang. Nah, jadi beban buat saya. Jadi kadang-kala kan kalau kita mau berangkat kemana gitu. Ustaz titip ya belikan ini ya, tidak berani. Apalagi pokoknya saya mau ke Jogja, nanti kalau saya balik saya bawakan kamu batik. Aduh, tiba-tiba ndak mampir di toko batik. Nah, Ini kan PR. Makanya hati-hati, ucapan itu akan jadi catatan. Selama dalam hati masih aman, tapi kalau sudah diniatkan hati-hati. Makanya ucapkan kata itu supaya dipersaksikan, bukan hanya malaikat tapi juga akan dipersaksikan oleh manusia yang kelak akan membantu kita. Entah itu mengingatkan atau entah itu menolong. Maka tujuan nazar itu, sekali lagi, ingat nazar itu bertujuan hanya semata-mata karena Allah. Sekali lagi, karena Allah bukan karena sesuatu. Maka nazar pun tidak dibenarkan untuk perbuatan yang terlarang, nauzubillah, ataupun yang makruh. Jangan. Astagfirullahaladzim, karena pernah Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah pernah melarang untuk melaksanakan nazar orang yang melakukan nazar berniat nazar sesuatu yang diharamkan. Pernah juga Nabi kasih solusi, ada orang bernazar akan bertawaf tanpa alas kaki. Bayangkan di siang hari lagi.
saya bernasar akan tawaf di siang hari. Lalu datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana ini? Bagaimana ini? Saya sudah bernasar tawaf mengelilingi Ka'bah di siang hari dengan tidak pakai alas kaki. Nabi kasih solusi. Kira-kira Mikdad apa solusinya? Kalau Abi Maki pasti Bingung. jawab sudah. Kalau saya bingung. Nah, Nabi punya solusi. Gimana Tawaf tuh pakai solusi? naik kendaraan onta. Onta Atau bener kuda. ya. Jadi kan tidak pakai alas kaki. Jadi kakinya aman ya. Iya. Itu dia. Jadi Masya Allah. sebenarnya dengan menyebutkan berarti alhamdulillah ada yang mengingatkan. Betul, Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jazakallah, terima kasih Ustaz. Nah ini tapi kalau misalnya sudah bernazar dan dirinya memang diketahui oleh orang lain. Namun mohon maaf nih, di tengah perjalanan kan umur nggak ada yang tahu ya. Yang beliau yang bernazar itu wafat. Nah lalu ada orang yang tahu baik itu keluarganya atau misalnya rekannya. Boleh nggak kalau misalnya nazar orang lain tapi dilakukan oleh orang yang mengetahui. Sesuai tadi pertanyaan saya sebelum iklan sama Abi Maki nih. Bagaimana? Masya Allah,